Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berbagi perihal agen kapal. Sahabatku semuanya, agen kapal sangat penting. Apa itu agen kapal? Agen kapal adalah dikenal sebagai agen perkapalan atau agen perusahaan pelayaran, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan ship agents ya. Ship agent atau agen kapal atau agen pelayaran ini adalah suatu perantara ya, atau pihak perantara yang menyediakan apa istilahnya di dalam bahasa operasi kapal, yaitu menyediakan layanan. Dia melayani semua urusan-urusan kapal ya, memberikan dukungan kepada kapal, memberikan dukungan kepada kru kapal, kepada ABK kapal, di mana kapal tersebut saat akan berlabuh dan sandar di suatu pelabuhan ya. Itu adalah agen. Nah, kenapa agen ini dibutuhkan? Ada banyak alasan kenapa agen ini dibutuhkan. Alasan yang pertama kenapa agen dibutuhkan adalah karena kapal membutuhkan koordinasi logistik, koordinasi kebutuhan logistik kapal ya, kebutuhan bahan bakar, kebutuhan air tawar, kebutuhan provision, kebutuhan makanan, kebutuhan beras, kebutuhan minyak, kebutuhan telur, kebutuhan sayur, kebutuhan ikan, dan lain sebagainya. So, membutuhkan namanya koordinasi logistik. Itulah kenapa agen kapal ini kok dibutuhkan. Nah, apa koordinasinya? Koordinasinya kalau di kalangan di tingkat atas secara vertikal itu koordinasi dengan otoritas pelabuhan ya, atau berkaitan dengan pemerintah, menghubungkan antara kapal dan ABK atau kru kepada pemerintah ya. Itu secara vertikal. Kepada secara horizontal adalah sebagai perusahaan yang memproses muatan kapal ya, memperlancar proses pemuatan kapal, perencanaan pemuatan kapal sendiri, pembongkaran kapal. Itu adalah kenapa agen ini dibutuhkan. Berikutnya lagi, kenapa kok agen ini dibutuhkan? Karena untuk koordinasi dengan operator terminal ya. Operator terminal itu tidak akan bisa berkomunikasi dengan kapal, tentunya dibantu oleh seorang agen ya, ship agent. Dan banyak layanan-layanan lain yang perlu diberikan oleh kapal kepada terminal atau pelabuhan, itu membutuhkan perantara sebagai koordinasi logistik. Itu alasan pertama kenapa agen ini dibutuhkan. Alasan yang kedua adalah karena kapal membutuhkan perizinan dan dokumentasi ya. Kapal membutuhkan perizinan dokumentasi. Dengan adanya agen kapal ini dapat membantu atau dalam memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat atau negara atau dunia terkait dengan pengoperasian kapal. Perizinan semua akan dibantu oleh namanya agen ya. Termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan akan dibantu oleh agen. Dokumen kargo kapal juga akan dibantu oleh agen. Ya, dokumen awak kapal juga akan dibantu oleh agen. Ya, agen kapal ini memastikan bahwa semua dokumen-dokumen yang tadi kita sebutkan,
semua perizinan seperti misalnya izin berlabuh, izin terkait dengan kepelabuhanan, berkaitan dengan bea cukai, berkaitan dengan dokumen kesehatan kapal maupun dokumen kesehatan ABK telah diproses dengan benar, sehingga perizinan dan dokumentasi ini membutuhkan apa itu yang dikenal dengan agen kapal, ya. Itu kenapa agen kapal kok dibutuhkan, alasannya adalah itu. Alasan yang ketiga yaitu karena agen kapal ini sebagai sarana komunikasi. Loh Pak, kenapa kok harus ada sarana komunikasi antara kapal dengan, kan sudah ada alat. Nah, itu yang harus dipelajari oleh kita, bahwa agen kapal itu sebagai penghubung antara kapal dan berbagai pihak yang terlibat, ya. Namanya saja berbagai pihak, artinya tidak satu pihak, banyak pihak, lebih dari satu pihak, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan puluhan pihak, sehingga menjadi penghubung atau komunikasi, ya, komunikasi. Sebagai contoh misalnya pemilik kargo saja bukan satu, kadang-kadang satu kapal itu yang mau ditampung di situ di kargonya ada bisa 1, 2, atau 3, ya, bahkan lebih banyak lagi. So, sebagai pihak yang mengkomunikasikan, itu namanya agen. Contoh berikutnya adalah berkaitan dengan otoritas, ya, komunikasi dengan pihak otoritas. Otoritas pun juga bisa berkomunikasi dengan kapal melewati agen. Misalnya Kementerian Perhubungan, Kementerian KLH, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan. Mereka mempunyai otorisasi, ya. Petugas bea cukai katakan misalnya, ya, terkait dengan muatan kapal dan pihak-pihak berwenang lainnya, sehingga agen ini sebagai pihak yang untuk mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan. Berikutnya yang keempat yaitu sebagai pihak yang akan melayani ABK, ya. Tentunya ABK pada saat dia berada di pelabuhan, ABK harus diberikan dukungan. ABK itu tidak aja berbendera Indonesia, kru kapal berbendera Indonesia, kru kebangsaan Indonesia, kadang-kadang juga berkebangsaan Singapura, Malaysia, Filipina, bahkan berkebangsaan Vietnam, Cina, Korea, Jepang, Rusia, bahkan ada berkebangsaan India, ada yang berkebangsaan Afrika, Liberia, Inggris, Amerika dan sebagainya, Australia. So dalam hal ini adalah agen kapal itu memberikan dukungan kepada ABK, termasuk mengatur ABK yang harus melakukan perawatan medis. ABK tidak semuanya sehat, tapi ada yang sakit, tentunya harus perawatan medis. Mungkin ada yang tes kesehatan, ya, medical check up, itu juga dibantu oleh agen kapal. Dan membantu agen kapal, membantu ABK dalam hal misalnya kapalnya sandar dan ABK-nya turun di darat, itu dibantu oleh seorang agen. Kebutuhan lain yang mereka perlukan, misalnya kunjungan mereka di beberapa tempat, itu juga sangat dibutuhkan agen kapal. Itu adalah fungsi yang keempat kenapa agen ini dibutuhkan. Ada fungsi lain kenapa agen dibutuhkan, yaitu penanganan segala sesuatu dari kapal yang ada di darat, ya. Penanganan segala sesuatu dari kapal yang ada di darat. Jika terjadi situasi keadaan darurat di kapal, agen dapat membantu mengorganisir respon
darurat ya, respon darurat dari kapal, emergency respon, dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang setempat. Itu menggunakan jasa daripada agen. Itu kenapa agen kok dibutuhkan. Yang nomor 6, kenapa agen dibutuhkan, yaitu agen dengan adanya keberadaan agen ini, maka kapten kapal dapat fokus pada tugas-tugas operasionalnya. Tidak harus turun, naik, dan lain sebagainya, ngurusin semuanya diserahkan kepada agen kapal ya. Kapten bisa fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Sementara agen kapal harus mengurus semua urusan administratif dan urusan logistik ya. Jadi semua dibagi-bagi. Oke, kalau gitu administrasi tolong dibantu ya agen, urusan logistik tolong dibantu agen. Itulah kenapa kok agen dibutuhkan, yaitu karena agar efisiensi operasional kapal. Biasanya kapten kapal meminta agen untuk bertindak. Nah, yang ketujuh ini adalah yang terakhir, yaitu kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku di pelabuhan tersebut. Katakan aturan internasional dan domestik. Kepatuhan akan aturan-aturan atau kepatuhan akan hukum yang berlaku. Agen kapal dibutuhkan untuk membantu kapal mematuhi semua peraturan yang berlaku di pelabuhan tersebut dan berlaku di negara tersebut. Apakah negara tersebut sudah meratifikasi aturan tertentu yang dari IMO atau mempunyai aturan-aturan domestik. Agen itu harus memastikan bahwa kapal dan awak kapalnya dapat beroperasi, dapat menjalankan tugas sesuai dengan hukum setempat. Jadi itulah kira-kira kawan-kawan semua, sahabatku, bahwa dengan menggabungkan semua figur fungsi daripada agen ini, maka agen kapal itu dapat membantu memastikan bahwa proses kapal berlabuh, proses kapal sandar, proses bongkar muat, kunjungan kapal secara keseluruhan akan berjalan dengan lancar, dengan biaya yang murah, yang efisien, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran perdagangan, kelancaran pelayaran, kelancaran pengangkutan muatan dari satu titik pelabuhan tertentu dan titik pelabuhan yang lain. So, ada 7 alasan kenapa agen kapal dibutuhkan. Sahabatku, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.